Keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keragaman budaya khususnya di Indonesia, tidak dapat dipungkiri keberadaannya sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap suku bangsa khususnya di Indonesia. Pada hakikatnya, keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Upacara adat. Upacara adat dapat diartikan sebagai salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat tradisional di mana terdapat nilai yang kental dan terlepas dari kebutuhan masyarakat yang mendukung akan upacara tersebut. Upacara adat memiliki hubungan dengan berbagai macam ritual keagamaan atau bisa disebut dengan ritus. Ritus merupakan alat yang bersifat religius untuk melaksanakan adanya perubahan. Upacara adat atau ritual keagamaan dilaksanakan atas dasar keberadaan kekuatan gaib yang masih tetap dilaksanakan oleh sebagian kelompok. Jadi, upacara adat memiliki kaitan dengan ritual keagamaan dan dilaksanakan sebagai simbol agama maupun atas keberadaan kekuatan gaib yang tetap dilaksanakan oleh sebagian kelompok. Tujuan pelaksanaan upacara adat. Yang pertama, digunakan untuk menghormati Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, dan para leluhur. Sekaligus digunakan sebagai wujud dalam melestarikan budaya dari generasi ke generasi yang lain. Yang kedua, digunakan sebagai bentuk keselamatan keluarga serta dirinya sendiri. Yang terakhir, digunakan sebagai pengendalian sosial, norma sosial, pengelompokan sosial, dan media sosial. Contoh upacara adat suku Batak. Horjebius. Horjebius adalah simbol itu dalam masyarakat suku Batak Toba. Upacara adat ini merupakan sebuah adat musyawarah antar warga untuk menyelesaikan sebuah permasalahan guna menghasilkan suatu kesepakatan atau keputusan untuk dijalankan bersama-sama. Dahulu, di dalam upacara Horjebius selalu disertai dengan upacara menghalat hurbo, sebuah upacara ucapan syukur kepada leluhur atas upayanya dalam membuka desa bagi warga setempat dengan mempersembahkan hewan-hewan pilihan atau lebih tepatnya kerbau pilihan. Namun, masa kini telah dimodifikasi menjadi sebuah teater kolosal untuk melestarikan budaya Batak Toba yang sudah tidak dilakukan dan mendukung perkembangan potensi pariwisata Danau Toba sebagai tujuan wisata kelas dunia. Berdasarkan sejarah, ada 3 elemen penting suku Batak Toba yang mengatur sistem pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni Huta, Horja, dan Bius. Adat sendiri adalah bangunan yang memiliki ciri khusus dan biasanya digunakan sebagai tempat tinggal bagi suku-suku di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga memiliki pengaruh yang penting. Bentuk rumah adat di Indonesia yang menyesuaikan dengan kondisi bentang alam di wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat di Indonesia mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitektur andal. Faktor penyebab keberagaman rumah adat, kondisi alam. Faktor lainnya adalah kondisi macam-macam rumah adat. 1. Banten, rumah adat Baduy. 2. Jawa Barat, rumah kasepuhan. 3. DKI Jakarta, rumah kebaya dan rumah gudang.
4. Jawa Tengah, Rumah Joglo. 5. DIY Yogyakarta, Rumah Joglo. 6. Jawa Timur, Rumah Joglo. 7. Kalimantan Selatan, Rumah Banjar. 8. Kalimantan Barat, Rumah Panjang. 9. Kalimantan Utara, Rumah Baloi. 10. Kalimantan Tengah, Rumah Betang. Ciri-ciri rumah adat: banyak mengadopsi rumah panggung. Salah satu ciri khas rumah adat di Indonesia yang paling mencolok adalah penggunaan rumah panggung. 2. Penggunaan material kayu. Material utama yang digunakan dalam pembangunan rumah adat di Indonesia adalah kayu. Kayu dianggap sebagai bahan yang kuat, tahan lama, dan mudah didapatkan dari hutan sekitar. 3. Atap ijuk. Ciri khas lainnya dari rumah adat di Indonesia adalah penggunaan atap ijuk. Ijuk adalah serat kelapa yang dipilih menjadi anyaman untuk digunakan sebagai bahan atap. 4. Adanya ornamen ukiran. Rumah adat di Indonesia seringkali dihiasi dengan ornamen ukiran yang indah. Ukiran tersebut biasanya melambangkan simbol-simbol kehidupan, kepercayaan, atau kearifan lokal. 5. Bentuk atap yang khas. Setiap rumah adat di Indonesia memiliki bentuk atap yang khas dan unik. Misalnya rumah adat Joglo di Jawa Tengah memiliki atap limasan yang melengkung dan berketinggian tinggi. Pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian yang mengekspresikan identitas suatu kelompok masyarakat tertentu yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat berfungsi sebagai simbol budaya, karakter penduduk daerah, keyakinan penduduk daerah, dan histori. Selain itu, pakaian adat juga menjadi pembeda antar daerah, menentukan posisi atau peran seseorang dalam sebuah acara atau perayaan besar, serta menunjukkan karakter dalam daerah masing-masing yang ada di Indonesia. Pakaian adat biasanya dibedakan pada bentuk baju dan bawahan, corak, motif, serta aksesoris yang dipakai. Contohnya, yang pertama ada baju adat Aceh. Baju adat Aceh memang sangat unik karena paduan dua budaya Many antara times when I close my eyes, baju adat memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah I hope acara you can hear the sound serta motif yang tergambar from my memiliki nilai filosofis tertentu. mind. Misalnya, warna hitam pada pakaian laki-laki nilai bawang. If I can meet you in night's life, you're not living your life, but you forgot. I still need you, I still care you, I still love you. Yang kedua, ada pakaian adat masyarakat Madura. Pakaian adat masyarakat Madura untuk laki-laki disebut pesaan. Baju ini sering disebut dengan baju tukang sate dikarenakan umumnya digunakan oleh para penjual tukang sate. Baju pesaan merupakan pakaian yang memiliki ukuran serba longgar dan berwarna hitam. Ketika menggunakannya dikombinasikan dengan kaos garis warna merah hitam atau merah putih. Untuk bawahannya berupa celana gombang disebut gomboran. Terdapat filosofi di balik wujud pakaian pesaan itu. Wujudnya yang serba longgar adalah perwujudan dari masyarakat Madura yang begitu menghargai suatu kebebasan. Sementara kaos warna belang merupakan daleman dari baju luaran pesaan itu menunjukkan mental pejuang, pemberani, dan tegas yang dimiliki oleh suku Madura. Selanjutnya ada baju adat suku Dayak. Baju adat suku Dayak memiliki sisi unik dan menarik, mulai dari karakteristik, nama, dan sejarahnya. Dari awalnya, pakaian adat ini terbuat dari kulit kayu yang diolah hingga sedemikian rupa dan menjadi pakaian bahan kain. Bila dulunya masyarakat suku Dayak menggunakan baju adat untuk pakaian sehari-hari, namun sekarang hanya dipakai dalam acara tertentu saja.
kekayaan budaya sebagai Kota simbol Palopo kebanggaan adalah akan sebuah warisan kota di budaya Provinsi Bugis yang Sulawesi kaya. Selatan. Alat musik tradisional merupakan jenis alat musik yang merupakan objek tradisi yang telah ada sejak periode-periode leluhur dan masih eksis hingga saat ini sebagai sebuah warisan budaya. Keberadaan alat musik tradisional selalu identik dengan kelompok suku atau kebudayaan masyarakat tertentu. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tidak heran jika ada banyak sekali alat musik tradisional yang berbeda-beda dari ujung barat hingga timur. Keanekaragaman jenis ini bukan hanya dari aspek perbedaan bentuknya semata, namun juga berbeda cara memainkan dan fungsinya. Fungsi alat musik tradisional diantaranya adalah sarana Sasando yang berasal dari NTT, kolintang yang berasal dari Sulawesi, angklung yang berasal dari Jawa Barat, dan talindo yang berasal dari Bugis atau Makassar. Pengertian makanan khas daerah adalah jenis Kita makanan atau hidangan dibuatkan berasal dari yang suatu bisa wilayah. dimakan untuk banyak orang. Mempertahankan rasa otentik dan mempertahankan penggunaan daging lokal. Yang jelas kita masih memperjuangkan kita punya aroma, kita punya rasa. Untuk menjaga cita rasa, kebersihan, pelayanan, itu kami harus jaga sebagaimana yang telah dititipkan oleh kakek dulu. Meskipun sekarang banyak makanan Macam-macam dan ciri-ciri makanan khas daerah. 1. Gado-gado. Gado-gado merupakan kuliner khas Jawa yang berisi sayuran rebus dengan siraman saus kacang halus. Gado-gado sering dikenal dengan salad khas Jawa. 2. Rendang. Merupakan kuliner Padang paling populer di mata dunia. Bahkan pada tahun 2011 lalu, rendang dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia versi CNN International. 3. Rawon. Merupakan hidangan sup daging sapi dengan tampilan kuah hitam yang khas. Hidangan satu ini dikenal sebagai kuliner lezat kaya rempah yang berasal dari Jawa Timur. 4. Gudeg. Gudeg merupakan makanan khas Yogyakarta yang identik dengan cita rasa maning-maning gurihnya. Gudeg sebenarnya hidangan yang menyajikan olahan nangka muda yang direbus bersama santan. Yang kelima, ada empek-empek. Empek-empek merupakan makanan atau jajanan khas Palembang yang dikenal terbuat dari daging ikan giling. Penganan satu ini identik dengan cita rasa gurih yang dipadukan dengan saus cuka asam. 6. Bebek betutu. Bebek betutu sendiri merupakan hidangan bebek khas Bali yang dimasak dengan cara dikubur dan ditimbun dengan bara api selama 6-7 jam hingga matang. 7. Sambal dabu-dabu. Merupakan hidangan pelengkap untuk olahan seafood yang terdiri dari potongan tomat dan cabai dengan cita rasa pedas asam yang menyegarkan. Penyebab keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Yang pertama, letak geografis yang strategis. Faktor penyebab keberagaman yang pertama adalah bentuk geografis yang strategis. Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua, yaitu Pasifik dan Hindia, benua Asia dan benua Australia. Letak ini membuat Indonesia terlibat dalam jalur perdagangan dengan negara lain, sehingga pedagang asing yang datang ke Indonesia membawa budaya dan bangsa yang berbeda. Berikutnya, kondisi alam yang berbeda. Faktor lain menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia adalah perbedaan kondisi alam di setiap pulau. Yang ketiga, faktor transportasi dan komunikasi. Faktor-faktor seperti transportasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Selanjutnya, sikap terhadap perubahan nilai. Faktor sikap terhadap perubahan nilai dan budaya menjadi salah satu penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Berikutnya, ada kondisi iklim. Perbedaan iklim Indonesia membuat masyarakat di setiap wilayah harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Berikutnya ada keberagaman ras. Negara Indonesia dikenal sebagai negara multiteknik dengan keberagaman ras yang hidup di sana.
Berikutnya ada agama. Keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah salah satu faktor yang menyebabkan keberagaman dalam masyarakat. Berikutnya ada pengaruh budaya. Selain itu, pengaruh budaya asing juga dapat dilihat dari pengaruh budaya Eropa pada masa kolonial Belanda atau budaya Cina pada masa Kerajaan Majapahit. Berikutnya ada pakaian daerah atau adat. Pakaian adat merupakan salah satu aspek yang menunjukkan keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa nasional Indonesia yang digunakan sebagai bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia, yang digunakan sebagai alat komunikasi antar warga dan negara. Selanjutnya ada rumah adat. Selanjutnya ada rumah adat. Setiap rumah adat di Indonesia memiliki desain dan fungsi yang berbeda-beda, yang ditentukan oleh budaya, sejarah, dan kondisi geografis setempat. Berikutnya ada alat musik tradisional. Alat musik tradisional yang berbeda-beda di setiap daerah. Setiap alat musik tradisional memiliki ciri khas sendiri seperti bentuk, cara memainkannya, dan bunyinya. Dan yang terakhir ada suku. Suku Indonesia terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Batak, Bugis, Jawa, Madura, dan lain-lain.